Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari yang sungguh indah dan penuh sukacita. Ketika ada kesempatan Tuhan beri bagi kami di saat ini, kami lagi akan membaca dan merenungkan belajar dari firman-Mu. Tuhan beri kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan mampukanlah kami untuk taat melakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 21. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 21 dengan judul percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, air kehidupan yang memulihkan. Peristiwa pembaptisan Yohanes dan selanjutnya ada pengajaran dan berbagai mujizat yang dilakukan Yesus serta murid-muridnya membuat semakin banyak orang menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Namun ternyata hal itu membuat orang-orang Farisi semakin geram dan membenci Yesus serta murid-muridnya.
Yesus peka terhadap kondisi dan situasi tersebut, dan untuk menghindari diri dari kemungkinan terjadi masalah yang besar atau kemungkinan mereka menganiaya dia, karena Yesus tahu saatnya belum tiba, maka Yesus mengambil langkah untuk meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanan di Galilea, pada tengah hari kira-kira pukul 12, Yesus beristirahat sejenak di Sikar, sebuah kota di Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Selain untuk melepas lelah, berharap bisa mendapat air untuk diminum. Samaria adalah tempat di wilayah pegunungan antara Galilea di utara dan Yudea di selatan. Orang-orang yang tinggal di sana disebut sebagai orang Samaria. Pada masa pelayanan Yesus di bumi, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, di mana orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kafir karena mereka melakukan perkawinan campur dengan bangsa lain. Mereka mendirikan mezbah, tempat penyembahan, dan menjadikan gunung Gerizim di dekat Samaria tempat mereka beribadah. Orang Yahudi kalau bertemu dengan orang Samaria, pasti mereka akan menjauhinya dan memandang rendah orang Samaria. Tetapi kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang hendak menimba air sungguh luar biasa. Respons Yesus bukan menjauhinya, malah meminta air minum darinya. Kata Yesus, "Berilah aku minum." Disinilah Yesus menunjukkan kasih Tuhan yang tak terbatas. Permintaan ini menunjukkan kemanusiaan Yesus karena lelah dan haus, sehingga Yesus meminta air minum. Sikap Yesus terhadap perempuan Samaria ini telah menerobos tradisi yang berlaku pada masa itu. Yesus berkata, "Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus juga berkata, "Barang siapa minum air ini," yang dimaksud ialah air sumur yang diminta Yesus, "ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Air hidup yang diberikan Yesus menyegarkan jiwa yang dahaga, tetapi juga lebih daripada itu dapat membersihkan berbagai kenajisan dosa cemar umat manusia, yang sanggup mengubah seseorang yang terbuang, terpinggirkan, dipandang rendah dan hina dalam masyarakat. Luar biasa cara Tuhan mengubah hidup perempuan Samaria itu. Mendengar perkataan Yesus tentang air kehidupan membawa perubahan pada perempuan Samaria yang dahulunya dia hidup cemar, kehidupannya yang rusak oleh karena dosa. Tetapi keterbukaan dan kejujuran dari perempuan Samaria adalah pintu masuk kepada hidup yang dibaharui, diubahkan dan dipulihkan. Dan ia menjadi saksi dan pembawa berita tentang Yesus yang adalah air kehidupan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena kesaksian perempuan itu dan mengakui bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dan maknai lewat kisah ini? Yang pertama, kasih Allah tanpa syarat, kasih yang tak terbatas. Kasih Yesus Kristus tidak memandang status sosial, latar belakang, ataupun kegagalan masa lalu seseorang. Kasih Allah adalah kasih yang sejati, yang mengalir, tiada berbatas waktu, ruang, dan tempat. Dia mau menjumpai kita. Dia mau menyapa kita dengan kehangatan kasih-Nya, dan Dia mau membangun relasi yang baik dengan kita. Karena itu, jangan pernah kita menutup pintu hati kita untuk menjumpai Yesus, untuk bercakap akrab dengannya dan bergaul dekat dengan Yesus dalam doa, mendengar firman, dan bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah. Yang kedua, air minum
menghilangkan rasa haus dan dahaga sementara. Tetapi air hidup dapat memberi kelegaan, menyegarkan jiwa, bukan hanya sementara saja, melainkan menjadi mata air yang memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Dalam kehidupan ini, kita tidak hanya lelah dan haus air minum, menghilangkan dahaga secara jasmani, tetapi lebih daripada itu, terkadang hidup kita terasa gersang tandus, hampa, sehingga kita butuh air kehidupan dari Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya yang memberi kekuatan iman bagi kita. Air kehidupan yang memulihkan, air kehidupan yang mengubahkan, menguatkan dan memberi kelegaan dan semangat baru, sehingga hidup kita penuh damai, dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Air hidup surgawi adalah sumber pemulihan, membaharui, menyucikan kita manusia dari dosa cemar. Lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, menghapus dosa dunia dan menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan yang mau bertobat. Karena itu, kita harus membuka hati dan kehidupan kita untuk diubahkan, untuk dibaharui, dan untuk dipulihkan. Dengan percaya bahwa Dialah Yesus Kristus, sumber air kehidupan yang dapat memulihkan, menyegarkan, dan yang memenuhi baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani iman kita, umat manusia yang dikasihinya. Yang ketiga, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria penuh dengan pengajaran yang luar biasa dalam maknanya. Pembahasan mulai dari soal air, timba, dan sumur ke sosok Kristus, sang air hidup. Yesus menampilkan suatu metode penginjilan yang mengesankan. Dari air sumur ke air hidup. Perempuan Samaria ini memuaskan dahaga jiwanya dengan pengajaran-pengajaran yang benar, dan itu didapatkannya dari Yesus, sumber air hidup. Respons hati yang tepat dari perempuan Samaria. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus." Kerinduannya untuk mendapatkan air hidup. Begitu jugalah seharusnya orang percaya terhadap pengajaran Yesus, terhadap pemberitaan firman Tuhan. Sebagai orang percaya seharusnya memiliki kerinduan yang besar, membuka hati untuk menerima siraman air hidup yang sejati, punya kerinduan dan kecintaan untuk mau mendengar dan belajar firman, supaya iman kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Kristus dan segala perbuatan-perbuatannya, dan kita semakin mengerti, memahami apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan haus lagi, karena kita selalu disegarkan iman kita, kita dikenyangkan lewat firman Tuhan, dan iman kita selalu dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Yang keempat, saudara-saudara, percayalah kepada Yesus. Jadikan Yesus pusat penyembahan di setiap aspek kehidupan kita, seluruh hidup kita, dimanapun kita pergi, melangkah dalam berbagai aktivitas, kerja dan pelayanan. Berjalanlah bersamanya, ada jaminan kelegaan, pemulihan, serta janji berkat. Jadilah saksi Kristus, supaya hidup kita berbuah bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, air hidup, kami bermohon kepadamu, kiranya air hidup itu terus mengalir, tak berkesudahan sepanjang hidup kami. Kokohkan keyakinan iman kepadamu, dan semangati hidup kami agar setiap hari kami merenungkan, memahami dan melakukan firman-Mu, dan selalu berdoa. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.